pemilihan gubernur Sumatera Utara November mendatang menarik untuk diamati. Meski saat ini ada dua nama, yaitu mantan gubernur incumbent Edi Rahmayadi dan wali kota Medan Bobi Nasution digadang-gadang akan bertarung dalam pilkada Sumatera Utara, namun sepertinya hanya Bobi Nasution yang namanya terus melejit mendapat dukungan partai. Tidak tanggung-tanggung, mantu Presiden Joko Widodo ini mengantongi dukungan penuh dari 7 partai politik yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Nasdem, P3, dan PKB. Itu artinya tinggal 4 partai tersisa, yaitu PDI Perjuangan, PKS, Perindo, dan Hanura yang belum menentukan sikap siapa yang akan didukung mereka di Pilkada Sumut. Sejatinya beberapa hari lalu pihak PDIP dan PKS Sumatera Utara terus melakukan pertemuan intensif. Beberapa nama seperti Edi Rahmayadi hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dikabarkan masuk dalam radar calon Gubernur Sumatera Utara. Namun alotnya mencari calon kuat untuk berhadapan dengan Bobi Nasution membuat sinyal Bobi akan melawan kotak kosong pun menyeruak. Partai Gerindra bahkan secara terang-terangan mengajak PDIP satu perahu untuk mengusung Bobi. Lantas akankah PDIP dan PKS akan mengusung calon lain? Atau justru Bobi Nasution melawan kotak kosong benar-benar terjadi? Tim TV One mengabarkan. Ya, apakah PDIP akan mencalonkan nama lain atau ikut bergabung dengan koalisi gemuk tadi? 63 kursi ya tadi, Titi? Iya, 63 kursi ya. Kita akan bahas di dialog pada pagi hari ini. Ada sejumlah narasumber sudah hadir. Ada Bang Ciko Hakim dari politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi, Bang Ciko. Selamat pagi, Bang Ciko. Sudah bergabung bersama kita juga Bang Ahmad Riza Patria, politikus Partai Gerindra. Selamat pagi, Bang. Riza, Assalamualaikum. Dan juga ada analis politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Mas Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya ingin ke Bang Ciko dulu deh. Bang Ciko, tadi ada pernyataannya menarik nih dari Sekretaris Gerindra di Sumatera Utara. Udah daripada kalah, nyalonin sendiri, PDIP mending gabung aja sama Gerindra. Bawa energi, bawa waktu, jadi gabung aja. Bentuk bisa dianggap apa ya? Bentuk meremehkan atau gimana nih kira-kira? Enggak lah, saya rasa kan itu memang semua orang kan pasti ingin mengajak partai politik lain untuk bergabung dan bekerja sama. Terkait dengan pilkada ini memang kan kerjasama politik yang semakin besar itu akan semakin punya peluang untuk menang. Itu aja sebenarnya ya. Jadi nggak merasa diremehkan di sini? Enggak juga. Karena gini, kalau mau meremehkan kan agak sulit meremehkan PDI Perjuangan di Sumatera Utara. Karena kita kan suaranya punya golden ticket ya, bisa mengusung iya, sendiri. sampai hari ini pun kita bisa mencalonkan sendiri. Jadi memang seksi lah PDI Perjuangan ini untuk ditarik ke sana kemari ya kan, apalagi di Sumatera Utara. Tapi terkait tadi apakah tidak takut kalah? Sebenarnya kalau bagi PDI Perjuangan ini kita lebih takut salah daripada takut kalah. Ya kan? Artinya gini, artinya kita betul-betul mempersiapkan calon-calon yang akan kita usung untuk pilkada itu di seluruh Indonesia. Semuanya itu kita persiapkan bukan hanya terkait dengan elektabilitas. Kita melihat juga kriteria-kriteria. Kalau kita bicara Sumatera Utara misalnya begitu banyak permasalahan sosial, permasalahan infrastruktur, permasalahan-permasalahan lainnya dan rakyatnya yang begitu heterogen dan lain-lain, ya kita betul-betul harus men-set kriteria-kriteria seperti pemimpin seperti apa yang kita inginkan. Ya mungkin Bobi juga masuk dalam kriteria tersebut. Cuma kita karena punya golden ticket tadi, karena eksistensi kita sudah teruji, terbukti, dan memang minat masyarakat terhadap PDI Perjuangan dan visi misi dari PDI Perjuangan itu besar di Sumatera Utara, tentunya kita merasa bagian dari amanat dari masyarakat Sumut adalah supaya PDI Perjuangan juga mencalonkan calonnya sendiri, gitu. Baik sebagai cagup ataupun sebagai cawagup, itu masih bisa dibicarakan nanti. Jadi nggak apa-apa. Sebenarnya masih cair semuanya, tapi tentunya semua harus betul-betul didalami dan kami masih dalam proses itu mendalami, menjaring nama-nama calon dari internal seperti ada nama Dr. Sofyan Tan yang juga dari Dapil Sumut 1, ada nama Ketua DPD-nya Rapidin Simbolon gitu misalnya. Ada nama Pak Ahok yang masih digadang-gadang walau beliaunya masih ragu, ya kan. Ada nama Pak Jarot yang sudah pernah bertarung di Sumatera Utara yang cukup mengetahui Medan di sana. Dan semua nama-nama yang saya sebutkan tadi itu memang kita khususkan masuk dalam kriteria-kriteria tersebut, punya pengalaman, rekam jejak dan lain-lain. Itu yang sebenarnya menjadi hal yang utama bagi PDIP. Pasti cair kalau untuk PDIP, tapi kalau dari Gerindra, dari Kim, kenapa sih harus ngajak-ngajakin? Kan hanya tersisa PDIP 22 kursi, kemudian PKS 10 kursi, Hanura 5 kursi.
harus diajak semua, Bang. Udah besar kan koalisinya 63 kursi, mau melawan kota kosong apa gimana Iya, ini? melawan kota kosong, Bang. Iya, bagi kami sebetulnya kontestasi pilkada ini memang menjadi penting ya, karena kami ingin kepemimpinan daerah bisa sejalan dengan kepemimpinan di pusat. Atas dasar itu kami berusaha membangun koalisi tidak hanya segaris atau sejalan, senapas, tapi juga sebesar mungkin. Dan semakin banyak partai yang berkoalisi, itu akan semakin baik. Karena setidaknya bisa mengurangi friksi, konflik, dan sebagainya. Tapi kan udah banyak, Bang, yang di dalam, Bang. Iya, memang kami tidak bermaksud berlebihan, arogan, sombong, tapi kami punya keyakinan dan optimisme bahwa di Pilkada Sumut ini pasangan yang kami usung ini bisa memenangkan pilkada di Sumatera Utara ya. Terlebih sampai hari ini tidak hanya mencukupi ya partai koalisi yang bergabung, tapi sudah melebihi. Ajakan rayuan dari Kim, dari Gerindra kepada PDIP ini dalam bentuk masih di level Sumatera Utara, karena kan kalau PDIP kan memang semuanya kembali lagi ke ketua umum, atau sudah dari ketua umum ke ketua umum? Ya, memang ajakan ini kami lakukan tidak hanya pada PDIP, tapi semua partai ya. Di semua pilkada, umumnya pasangan calon atau partai pengusung sedapat mungkin mengajak partai lain bergabung. Sekalipun kadang dalam rangka pemenangan ini, pengamat memahami, kadang kita ini kalau ingin menang kita harus melihat ya, apakah kita buat sedemikian sehingga 2 pasang berhadap-hadapan atau 3 pasang, itu ada hitungan-hitungannya ya, dalam rangka menang ya, atau harus 1 pasang melawan kota kosong, itu juga semua ada hitungan. Ada kalkulasi lah ya. Saya tidak menjelaskan di sini, tapi semua ada hitungannya. Jadi untuk di Sumatera Utara, mohon maaf, kami punya keyakinan optimisme, apakah sendirian atau 2 pasang atau 3 pasang sekalipun, kami punya keyakinan Tetap dan optimisme ya. karena survei menunjukkan bahwa elektabilitas sudah lebih dari 35% mengalahkan incumbent yang kalau tidak salah 23%. Ya. Itu keyakinan dan optimisme ya. Dan Mas Bobi sekalipun cuma wali kota di kota Medan ya, artinya 1 kota dari 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, tapi popularitas juga tinggi, elektabilitas juga tinggi ya. Jadi itulah keyakinan kami berdasarkan hasil survei, dengan berbagai prestasi yang ada, kami optimis bahwa Bobi akan memenangkan pilkada di Sumut. Oke, keyakinannya didasarkan dengan elektabilitas yang cukup tinggi, popularitasnya juga cukup tinggi. Apakah kemudian Mas Umam, tingginya elektabilitas ini akan menjamin kemenangan, atau memang ada faktor lain yang bisa kemudian jadi faktor kejutan, misalnya PDIP mencalonkan calon lain yang punya nama, tadi disebutkan Ahok Jarot juga disebutkan, apakah itu juga punya peluang? Nanti dijawab saja dah. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.